Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar ekonomi, materi kelas 11, bab ketenagakerjaan. Pada kesempatan ini yang kita pelajari adalah tentang sistem upah. Di dunia kerja banyak sekali jenis pekerjaan yang dapat kita jumpai. Setiap pekerjaan yang dilakukan akan diberikan imbalan atau upah kepada pekerjanya. Setiap pengusaha memberikan sistem upah yang berbeda-beda kepada pekerjanya. Ada beberapa sistem upah yang perlu kita ketahui yang dilakukan oleh beberapa pengusaha untuk menggaji para pekerjanya. Tapi sebelum kita masuk ke macam-macam sistem upah, mari kita lihat dulu apakah pengertian upah itu. Upah adalah balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja. Macam-macam sistem upah. 1. Upah menurut waktu. 2. Upah menurut hasil. 3. Upah borongan. 4. Upah dengan sistem bonus. 5. Upah dengan sistem mitra usaha. 6. Upah indeks atau skala atau sliding scale. Baiklah, kita bahas satu persatu macam-macam sistem upah tersebut. Yang pertama, upah menurut waktu. Upah ini dihitung berdasarkan lamanya waktu bekerja. Untuk perhitungan ini dapat dihitung per jam, per hari, atau per bulan. Contoh, seorang tukang kayu bekerja selama 1 minggu. Jika upah 1 hari adalah Rp50.000, maka upah yang diperoleh selama bekerja 1 minggu yaitu Rp50.000 kali 7 hari, yaitu sama dengan Rp350.000. Upah menurut waktu ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita lihat kelebihannya terlebih dahulu, yaitu sistemnya sederhana, mudah dalam pengawasan serta administrasi pembayaran. Kualitas hasil kerja dapat lebih baik karena tenaga kerja tidak tergesa-gesa dalam bekerja. Kekurangannya adalah semangat kerja rendah, hasil kerja kurang, pengusaha tidak mempunyai kepastian tentang kemampuan dan kemauan pekerja. Pekerja yang terampil dan yang kurang terampil memperoleh upah yang sama. Yang kedua, upah menurut hasil. Dalam cara ini, pemberian upah akan ditentukan oleh banyaknya hasil produksi yang dapat dicapai oleh pekerja dalam waktu tertentu. Contoh, seorang pemetik daun teh dalam 1 hari berhasil memetik sebanyak 10 kg, sedangkan upah untuk 1 kilo yaitu sebesar Rp5.000. Maka upah yang diperoleh dengan hasil tersebut yaitu Rp5.000 kali 10 kg sama dengan Rp50.000. Kelebihan dan kekurangan upah menurut hasil. Kelebihannya adalah memberikan motivasi bagi pekerja. Pekerja yang terampil akan memperoleh upah yang tinggi. Pengusaha lebih mudah menghitung upah pekerja. Produktivitas pekerja akan semakin tinggi. Keuntungan perusahaan meningkat.
Kekurangannya, kualitas yang dihasilkan rendah, biasanya terjadi persaingan yang tidak sehat antar pekerja. Upah yang diterima tidak pasti atau berubah-ubah. Untuk memperoleh prestasi, pekerja menggunakan banyak cara. Akan terjadi kelebihan produksi jika pemasaran produksi kurang baik. Ketiga, upah borongan. Pembayaran cara ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan orang yang memberikan pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai. Pemberian upah dengan cara borongan ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sulit dihitung, misalnya membangun rumah dan sejenisnya. Contoh, sebuah keluarga akan membangun rumah dengan melakukan kesepakatan dengan pekerja. Misalnya, untuk membangun rumah ukuran 9 x 10 meter menggunakan 8 orang pekerja, yaitu kurang lebih upahnya senilai 24 juta rupiah. Kelebihan dan kekurangan upah borongan. Kelebihannya, memberikan dorongan kepada pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya. Jenis pekerjaan dan upah sudah dapat diketahui. Kekurangannya, mutu kerja kurang karena hasil pekerjaan kurang teliti. Apabila terjadi salah perhitungan, pekerja akan terhenti di tengah jalan. Yang keempat, upah dengan sistem bonus. Upah bonus yaitu upah tambahan yang diterima oleh pekerja di samping upah tetap yang bertujuan untuk merangsang pekerja agar bekerja lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Besar bonus ini tergantung dari keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Contoh, seorang salesman suatu perusahaan memperoleh gaji tetap sebesar Rp300.000 per bulan dan akan menerima tambahan atau bonus dari hasil penjualan sebanyak 10% jika penjualan sebesar Rp1 juta. Maka upah yang akan diterima adalah Rp300.000 ditambah dengan 10% dari Rp1 juta. Jadi hasil yang akan diterima oleh seorang salesman adalah Rp400.000. Yang keempat, kita lihat kelebihan dan kekurangan dari upah sistem bonus. Kelebihannya, produktivitas pekerja tinggi. Pekerja yang lebih terampil otomatis gajinya lebih besar. Memberikan dorongan agar pekerja dapat bekerja lebih giat. Kekurangannya, kegiatan pekerja cenderung berlebihan. Hasil pekerjaan biasanya kurang teliti. Pekerja kurang memperhatikan keselamatan kerja. Yang kelima, upah dengan sistem mitra usaha. Selain mendapatkan upah tetap, para pekerja juga mendapatkan bonus secara bersama-sama melalui organisasi pekerjaannya dari perusahaan dalam bentuk saham. Dengan kata lain, pekerja merupakan mitra usaha perusahaan. Contoh, setiap pegawai akan menerima sejumlah saham berdasarkan prestasinya di perusahaan.
Kelebihan dan kekurangan sistem upah mitra usaha, yaitu kelebihannya, selain menerima upah tetap, pekerja juga menerima bonus berupa saham. Kekurangannya, apabila perusahaan rugi, pekerja ikut menanggung kerugian. Yang keenam yaitu upah indeks atau skala atau sliding scale, yaitu upah di mana besarnya tergantung pada naik turunnya hasil penjualan produk perusahaan dan biaya hidup pekerja. Contoh, jika hasil penjualan produk dari suatu perusahaan menurun, maka upah pekerja akan menurun. Sebaliknya, jika hasil penjualan produk perusahaan itu meningkat, maka upah pekerja akan meningkat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu apabila perusahaan menerapkan sistem ini dengan pasti, maka kesejahteraan karyawan akan terjamin dengan gaji yang diterima. Kekurangannya, perusahaan sering menunda-nunda pemberian upah pada saat harga-harga mahal. Perusahaan kecil lebih sulit untuk menaikkan upah karena tidak mempunyai cadangan dana yang cukup. Demikian paparan mengenai macam-macam sistem upah. Semoga materi ini bisa membantu dalam mempelajari bab ketenagakerjaan, terutama sistem upah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.